Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube aku. Salam kompak selalu, salam mengudara buat teman-teman semuanya yang sedang nonton video ini. Oke, baik, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi lagi kepada teman-teman semuanya. Seperti judul yang teman-teman baca, kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara membuat bonggol adenium itu besar. Nah, ini adalah beberapa koleksi tanaman adenium ataupun tanaman Kamboja saya yang bakal saya programkan untuk membesarkan bonggol. Nah, teman-teman, jadi untuk tips yang pertama bagaimana cara membesarkan bonggol yaitu terletak pada kondisi media tanam. Seperti yang kita tahu, kalau misalkan tanaman adenium itu kalau misalkan masih bibit ataupun baby adenium, mereka sangat suka dengan air. Akan tetapi pada saat besar seperti ini, mereka tidak terlalu suka yang namanya air. Jadi kita harus punya media tanam yang poros, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita siram, jangan sampai air itu tergenang di media tanam kita. Nah, untuk yang kedua itu adalah polybag ataupun pot. Jadi gunakan pot atau polybag sesuai dengan tanaman teman-teman. Kalau misalkan segini, jadi teman-teman pakai yang polybagnya standar. Kalau yang besar, teman-teman pakai yang polybagnya besar. Nah, ini saya ada contohnya. Nah, ini adalah baby adenium. Jadi polybagnya kecil. Supaya kenapa? Nanti bakal saya jelaskan. Nah, ini untuk perbandingannya, kalau sudah besar seperti ini kita menggunakan polybag yang ukurannya segini, jadi jangan pakai polybag yang kecil lagi. Nah, ini ada beberapa yang memang sudah saatnya kita pindah tanamkan polybag atau pergantian polybag. Oke, baik, ini saya contohkan. Nah, ini urutannya seperti ini ya. Kalau tanaman kecil, polybagnya kecil, besar, polybagnya besar, naik lagi, dan kalau misalkan udah besar sekali, teman-teman pakai polybag yang besar ataupun pot yang besar. Oke, baik, ini saya bakal memilih beberapa tanaman adenium saya yang bakal saya ganti media tanamnya atau bakal saya ganti potnya. Nah, teman-teman, jadi untuk tips yang ketiga itu adalah rajin mengganti pot atau media tanam. Kalau yang kedua tadi adalah sesuaikan bentuk tanaman dengan polybagnya. Jadi untuk yang ketiga, bukan diwajibkan sih ya. Kalau bisa teman-teman itu ganti polybagnya itu setahun itu 3 kali. Jadi bisa dibilang 4 bulan sekali teman-teman ganti media tanam. Kalau misalkan teman-teman agak sibuk, teman-teman boleh ganti 6 bulan sekali. Jadi setahun 2 kali aja. Tapi kalau misalkan teman-teman lagi sibuk-sibuk banget, usahakan setahun sekali, itu diwajibkan. Itu gunanya untuk membuat adenium kita itu benar-benar tumbuhnya dengan bagus, sempurna, dan pembungaannya juga tepat. Nah, jadi di sini saya menggunakan media tanam yang sangat-sangat sederhana, yaitu ada kompos, yaitu kotoran hewan, tapi lebih banyak saya pakai pasir bangunan. Teman-teman boleh pakai pasir malang, itu lebih bagus. Saya campur sekam bakar ini sedikit aja, jadi perbandingannya itu lebih banyak lebih banyak pasirnya daripada yang kedua tadi. Oke, baik, langsung saja saya bakal mengganti polybag untuk kelima tanaman adenium saya ini. Nah, teman-teman, bagaimana cara mengenal adenium kita itu sehat dan saatnya ganti pot? Yang pertama, si tanaman adenium itu sudah sesak. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat, ini sudah sangat ketat-ketat banget ini. Jadi untuk yang kedua, kondisi batang adenium itu dia itu keras. Itu tandanya adenium kita itu sehat dan bisa ganti pot. Dan untuk yang ketiga, daunnya itu hijau. Hijaunya itu hijau mengkilat. Seperti itu ya, teman-teman.
Nah, di sini saya memakai polybag yang mungkin agak besar ya, maunya itu yang lebih kecil sedikit. Cuma stoknya lagi nggak ada, nggak apa-apa, nanti kita bakal lipat aja polybagnya supaya nggak terlalu besar. Nah, mungkin ada pertanyaan dari sahabat-sahabat semua, Kak, kenapa sih harus ganti polybag gitu loh? Biarin gitu aja gitu. Nah, jadi jawabannya seperti ini teman-teman. Kenapa polybag ataupun pot itu disesuaikan dengan kondisi bibit kita? Karena kalau bibitnya kecil, polybagnya kecil, itu bagus. Jadi pertumbuhannya antara akar dan juga batang atas itu sama. Tapi kalau misalkan tanaman kita itu kecil, terus kita itu kasih polybag ataupun pot yang besar. Nah, jadi itu dia prosesnya itu mereka itu bakal memperbanyak bagian akar dulu. Untuk pembungaan, untuk daun, untuk batang itu enggak dulu teman-teman. Jadi mereka main bagian bawah dulu. Jadi kenapa pot dan tanaman itu harus disesuaikan karena seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan potnya kecil, bunganya kecil, kalau misalkan kita pupuk itu kena semua, baik itu daun, batang, akar, semuanya dapet. Tapi kalau misalkan adeniumnya kecil, potnya besar, itu pada saat kita pemupukan, itu yang bakal banyak itu adalah akarnya. Jadi jangan tunggu pembungaannya itu kapan, itu bakal lama sekali. Jadi itu alasan kenapa pot harus sesuai dengan bentuk ataupun kondisi dari batang adenium kita. Nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin memperbesar bonggol, ini pemasukan media tanamnya harus bonggol itu ketutup semuanya seperti yang saya lakukan ini. Ini bonggolnya ketutup semuanya. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak fokus ke bonggol, nggak apa-apa, kasih setengah aja juga boleh untuk akarnya saja. Tapi ini sekalian ya, saya bakal memperbesar bonggol karena nanti kita bakal bikin adenium bonsai. Jadi semakin besar bonggol, semakin bagus kelihatannya. Nah teman-teman, kalau misalkan penjelasan saya kurang jelas atau mungkin ada yang salah, teman-teman boleh ya komplain ataupun main ke kolom komentar. Teman-teman boleh nanya apa aja di sana. Nanti insya Allah bakal saya jawab semuanya. Buat yang belum kenal, salam kenal. Buat yang sudah kenal, salam kompak selalu. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Oke, kita lihat dulu ini, kita lanjut untuk pergantian media tanam di adenium kita. Nah teman-teman, jadi sebenarnya video ini tuh ada suara pada saat saya melakukan video ini, tapi selesai saya bikin video ini suara saya itu tidak masuk teman-teman. Jadi saya harus mengeditnya lagi, memasukkan suara saya lagi. Jadi terkadang error ya teman-teman. Nah, jadi saya ini agak kurang sinkron mungkin dengan gerakan-gerakan tangan saya dengan suara saya ini, saya minta maaf. Oke, baik. Kita lanjut. Nih, teman-teman bisa lihat. Ini kalau kita nunggu 2 minggu lagi, ini bakal menembus polybag akarnya. Jadi memang sudah saatnya kita ganti polybag. Nah teman-teman, keuntungan kita itu menanam di polybag dan di pot tuh ada beberapa sih. Kalau kecil kayak gini tuh kita tahu bahwa dia itu udah saatnya ganti pot gitu loh, karena udah sesek banget. Tapi kalau di pot kita tuh nggak tahu, karena kan keras. Jadi kalau di polybag, walaupun kita telat gantinya, dia tuh akarnya tuh langsung bisa menembus gitu. Jadi kita seperti ada alarm alami dari si pohonnya gitu. Tapi kalau misalkan sudah tidak target untuk pembesaran lagi, teman-teman boleh langsung tanam di pot nanti kalau sudah besar. Tapi kalau misalkan seperti saya ini, saya masih punya banyak program di tanaman-tanaman adenium. Ini untuk video selanjutnya saya bakal melakukannya itu. Oke, baik teman-teman, ini sudah selesai dan di sini saya langsung melakukan pemupukan karena saya punya target untuk langsung pembungaan karena saya belum tahu ini bunganya apa.
Jadi caranya itu gampang. Ini saya kasih NPK 16 16 16, saya kocor ke sini, airnya segini saya kasih 1 sendok makan dan langsung saya guyur. Setelah guyur seperti ini, jangan disiram selama 5 hari sampai dia tuh benar-benar kering, dan di hari ke-6 baru kita siram sedikit aja dan kita tunggu sampai 5 hari berikutnya. Nah, insya Allah dalam 2 minggu kemudian ini dia daunnya itu bakal menguning. Nggak apa-apa, itu bakal rontok, bakal diganti dengan bintik-bintik bunga. Jadi di next video saya bakal buat video lain. Jadi buat teman-teman nih yang belum subscribe, ayo dong subscribe dulu supaya teman-teman itu tidak ketinggalan ya. Oke, baik, ini dia untuk beberapa tips buat teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton dari pertama sampai akhir. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak selalu, salam mengudara. Bye bye.